Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Thaha, ayat 115. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad 'ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu 'azma. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Ya, nanti kita sambung lagi kalau Salam. Salam. Allah berfirman, wa laqad ahidna ila Adam, dan sungguh kami telah mengambil janji pada Adam min qablu sebelumnya, fanasiya walam najid lahu azma, tapi Adam lupa. Terima kasih Bu. Dan Adam itu tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar berusaha untuk berpegang teguh pada janji tersebut. Apa sebenarnya maksud ayat ini? Para ahli tafsir dari berbagai tafsir, apakah tafsir Ibnu Katsir, As-Sa'di dan lain-lainnya, menjelaskan bahwa jadi ketika Allah menciptakan Adam, itu Allah tempatkan di surga. Kemudian Allah menciptakan istrinya Hawa, Allah tempatkan di surga. Makanya rumah kita yang pertama adalah surga. Jadi kalau ditanyakan mana alamat kita, surga, bukan Sigli, bukan Takengon. Jadi pulang kampung surga, bukan pulang ke Takengon, bukan pulang ke Talua, pulang ke surga. Ini sebenarnya hakikatnya. Jadi manusia itu sebenarnya ahlul jannah, penduduk surga. Ya, paham ya?
Ini kita jelaskan dulu satu persatu. Bahwa ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Allah menciptakan istrinya Hawa, Allah tempatkan di mana alamatnya? Surga. Nah, berarti manusia itu tempatnya di mana? Surga. Kalau ada yang masuk neraka berarti salah alamat. Salah Google Map-nya. Nah, salah apa? Salah Google Map-nya. Salah. Jadi kalau ada yang masuk neraka itu salah alamat. Kita bukan ahlun nar. Ya, manusia itu ahlul jannah. Ingat. Jadi pengertian surat 116 ini apa Ustaz? Pengertian tafsir 116 ini. Ya, bagus. Jadi Allah telah membuat satu pernyataan pada Adam ketika Allah menempatkan di surga. Nah, kita lihat artinya. Walaqad ahidna ila Adam. Sesungguhnya kami telah membuat satu perjanjian dengan Adam. Apa perjanjian itu? Agar jangan memakan satu buah di pohon. Ini sebenarnya ujian. Ujian ingin menguji Adam. Apakah Adam ini betul-betul dia patuh, komitmen? Allah uji. Apa Allah uji dengan apa? Janji tadi apa? Jangan makan buah khuldi. Ya, jangan makan buah khuldi. Ya, makanya Allah berfirman, "Walaqad a'idna ila Adam, walaqad a'idna ila Adam." Sungguh kami telah telah perintahkan, Allah telah mengambil janji pada Adam min qablu, sebelumnya, masa sebelum ketika masih di surga. Apa perintahnya? Jangan makan buah khuldi. Tapi sebelumnya saya tadi jelaskan bahwa manusia itu sebenarnya ahlul jannah, tempatnya di surga. Bukan tempat kita, bukan ahlul neraka. Jadi apa fungsi neraka itu? Sebenarnya makhluk Allah tidak satu pun yang berada, tidak satu pun, apakah iblis, apakah bangsa jin, apakah bangsa malaikat, itu tidak satu pun ahlun nar. Tapi kemudian kenapa Allah ciptakan neraka? Allah ciptakan neraka ibarat penjara di dunia ini. Bagi siapa yang masuk penjara? Siapa yang bersalah? Jadi Allah ciptakan neraka itu sebagai penjara. Itu bukan tempat hunian. Penjara tempat hunian enggak? Bukan. Enggak ada orang dengan sendirinya sukarela beli rumah di penjara, enggak ada. Tapi kenapa masuk neraka? Kenapa masuk tadi enggak ada orang beli rumah di penjara, enggak ada. Tapi kenapa orang masuk penjara? Karena kesalahan. Jadi penjaranya di akhirat namanya neraka. Kalau penjaranya di dunia namanya kedah namanya. Bukan lagi. Nah, itu dia. Itu harus kita pahami dulu masalahnya. Kenapa kemudian kita manusia ini keluar dari surga. Jadi neraka itu bukan satu makhluk pun penghuninya. Tak ada, bukan. Termasuk jin bukan, termasuk iblis itu bukan ahlul jannah, bukan ahlul nar sebenarnya. Iblis itu juga pertama sekali ditempatkan di mana? Surga juga. Malaikat di surga juga. Semua di surga. Coba kalau nggak dimakan saya, kita nggak ada di dunia ya. Surga kita semua. Nah. Terus marah sama siapa? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin mau marah sama Adam. Nggak boleh pada marah. Nah ini ya. Nah. Tapi kemudian iblis dikeluarkan dari surga. Ukhruj minha. Allah sekatakan pada iblis keluar dari surga. Kenapa? Apa kesalahan iblis? Padahal dulunya juga ahli ibadah. Dia sombong, Ustaz. Sombong dan Enggak, ini saya tanya iblis. Iblis, sombong. Apa kesalahannya? sombong nak masuk ke kematian. Kesalahan iblis cuma satu saat itu.
Dia merasa sombong, merasa senior, nggak mau sujud pada Adam. Apa dalilnya? Karena dia terbuat dari api, Adam Wa- tanah. Dalilnya adalah wa id qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud penghormatan ya, bukan sujud penyembahan. Malaikat sujud kecuali iblis. Berarti iblis diperintahkan juga. Aba wastakbara. Iblis itu sombong dan takabur. Wa kana minal kafir. Maka menjadi makhluk yang kafir. Nah, dikeluarkan dari surga. Nah itu kesalahan iblis dikeluarkan dari surga apa? Karena tidak mau sujud pada Adam, sombong dan takabur. Kesalahan Adam? Lupa makan brokoli. Tergoda sama iblis. Kesalahan Adam melanggar perjanjian memakan buah khuldi. Ya, itu dia. Nah, digoda oleh iblis. Nah, itu persoalan dulu. Seandainya ya Adam tidak makan, kita sekarang berada di surga semuanya. Nah, Nggak usah berandai-andai, seandainya. Kalau Ya. Adam tak makan buah Adam. Itu masa lalu saya bilang seandainya. ya. Kan Ustaz kan sekali terhenti Ustaznya nggak jadi ngomong gitu. Ya betul memang. Memang betul. Hah? Ya. Kenapa nggak ada lagi yang perempuan? Nenek kita Hawa kan perempuan. Anak-anak Kan ada Hawa, ada Adam. keturunan orang tua nanti jadi lanjut. Hawa itu siapa? Perempuan. Jadi Adam, Laki-laki. kenapa tidak berketurunan? Mereka sepasang suami istri. Makanya sekali tadi, ya, nanti kalau saya bilang seandainya, maksudnya katakanlah seandainya beranak pinak di surga, semuanya kita di Nah, tapi kemudian karena Adam melanggar perintah, dikeluarkan dari surga. Karena iblis sombong dan takabur tidak mau menghormati Adam, dikeluarkan dari surga. Nah, sombong, takabur. Makanya kita kalau punya sombong dan takabur itu mewarisi sifat iblis. Sombong kita. Jangan kita merasa senior, lebih hebat dari orang lain. Kalau kita ternyata hebat, itu semuanya karena anugerah Allah. Bukan membuat kita tinggi hati, tapi malah harus membuat kita rendah hati. Nah, itu dia. Nah, kemudian satu lagi, yang mana di luar diciptakan oleh Allah, Adam atau Hawa? Adam. Kenapa diciptakan Hawa? Cari pasangan yang bersetia Ustaz. Nah, Pasangan. Kira-kira gitu. makanya laki-laki itu pemimpin kaum wanita, karena diciptakan pertama bukan Hawa, Adam. Ingat, yang pertama diciptakan bukan wanita, laki-laki. Makanya laki-laki dan perempuan tidak sama. Jangan kita merasa sama. Nah, yang pertama diciptakan dari siapa? Adam. Ini akidah nih. Yang disuruh menjadi khalifah Adam. Wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat hendak menjadikan di bumi khalifah. Itu maksudnya Adam. Bukan Hawa. Terus apa fungsi Hawa? Menyemangati Adam. Ya, sebagai pasangan. Partner. Bukan sama. Kalau sama itu nggak bisa. Coba gembok dengan gembok, bisa nggak digunakan? Yang benar gembok dengan kunci. Mur dengan baut. Kalau mur saja bisa nggak digunakan? Atau baut saja?
Berpasangan itu baru cocok. Jadi kalau laki-laki sama dengan perempuan itu bukan berpasangan namanya, bersaingan. Berpasangan. Berpasangan itu bukan bersaingan. Apa maksud berpasangan? Saling melengkapi. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi nggak sama. Kalau sama nggak bisa digunakan. Coba kalau sama. Ya, tadi apa contohnya? Gembok dengan gembok, ya nggak bisa digunakan. Harus gembok dengan kunci. Mau mur dengan baut. Hah? Nah, itu dia. Jadi kita jangan, perempuan harus menerima takdir Allah seperti itu. Jangan kita menjadi salah paham sehingga kita merasa diri kita seperti laki-laki. Kalau kita menganggap sama seperti laki-laki, yang untung laki-laki. Wanita tertindas terus. Kenapa? Karena berpasangan itu berbeda. Untuk pekerjaan keras-keras itu laki-laki karena tubuhnya kuat. Tapi kalau kita samakan, perempuan juga harus bekerja keras seperti laki-laki, yang hancur siapa? Perempuan, karena tenaganya nggak sama. Laki-laki kerja bangunan, perempuan juga kerja hancur perempuan. Makanya karena memang tidak sama, makanya beda-beda pekerjaannya. Kalau untuk guru cocoknya perempuan, bidan cocoknya perempuan. Tapi untuk kuli bangunan cocoknya, itu baru pas. Nah, itu berarti dia karena terpaksa. Secara umum kan nggak ada. Nah, ini kalau sudah terpaksa. Jadi kalau dia berpasangan maka hidup ini jadi indah. Nggak saling berebut lapak, nggak saling berebut kekuasaan. Masing-masing ada jalurnya sendiri-sendiri. Kalau untuk guru SD cocoknya memang perempuan, karena perempuan ini pandai dia merayu anak-anak. Kalau laki-laki mana sabar dia, sikit-sikit main tarik kuping kan. Tapi kalau untuk jadi tentara, laki-laki, nggak cocok perempuan. Walaupun ada tentara perempuan itu masalah lain. Karena apa? Pekerjaannya berat. Coba kalau perempuan misalnya jadi tentara, itu musuh, nggak ditembak mati kita, tapi diapain? Tahu sendirilah. Jadi kan jadi berpasangan itu baru hidup ini jadi tenang. Dan kemudian Allah ciptakan Hawa itu juga untuk menjadi pasangan, bukan jadi saingan. Nah ini yang kadang-kadang nggak disadari oleh baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki kepingin jadi kayak perempuan, perempuan kepingin jadi kayak laki-laki. Nah inilah yang sebenarnya sangat dilarang dalam agama. Sampai sahabat mengatakan, ya, dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan lainnya, la'ana Rasulullah al-mukhannatsina minar rijal wa mutarajjilati minan nisa. Rasulullah melaknat, ya, al-mukhannatsina minar rijal, laki-laki yang kecewek-cewekan. Siapa tuh? Laki-laki yang ke perempuan-perempuanan. Siapa? Ensyang kemana? Ini dilana oleh Nabi ini. Wal mutarajjilati minan nisa, dan perempuan yang kelaki-lakian. Jiwanya jiwa laki-laki, takut orang sama dia. Kok ngomongnya enggak ada lembut-lembutnya. Ya, ini sebenarnya sudah menyimpang. Menyalahi kodrat betul. Nah, ya. Jadi Allah ciptakan Adam pertama. Nah, kemudian ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah buat satu perjanjian. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Ya, walaqad ahidna ila Adam, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada Adam min qablu, sebelumnya. Apa perjanjiannya? Dalam ayat ini memang enggak disebutkan. Tapi dalam dalil-dalil lain nantinya fala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Nah, sebenarnya itu ujian. Ujian. Sama kayak kita bulan puasa, jangan kamu makan sate di siang hari bulan puasa. Nah, kan itu ujian. Padahal kalau kita makan kan enggak apa-apa. Tapi kan dilarang. Kita patuh enggak? Patuh. Nah, tanda kita orang beriman. Nah,
Demikian juga Allah uji Adam, jangan. Tapi itulah, karena tadi iblis dia pertama dia enggak mau menghormati Adam, lantas dicap kafir, dia dendam pada Adam. Kalau saya dikeluarkan dari surga, maka aku juga akan berusaha agar Adam juga keluar. Nah, makanya digoda Adam, digoda Hawa. Memang yang paling cepat tergoda itu perempuan. Perempuan itu paling cepat tergoda dibanding laki-laki. Coba misalnya ya, laki-laki bilang sama perempuan, adindaku, besok tumbang terus. Paling mudah. Memang jiwa perempuan itu kodratnya rapuh. Rapuh. Maka Nabi suruh jaga perempuan. Dia main perasaan. Perasaannya tinggi. Nah. Perasaannya tinggi. Makanya harus dijaga dia, dikontrol perasaannya. Banyak wanita korban karena tidak mampu ya melindungi perasaannya. Digoda sedikit sama orang sudah kleplek. Padahal ada tipu-tipu semua ya, aksi tipu-tipu. Ya, udahlah. Tapi banyak juga perempuan yang kuat jiwanya, banyak. Termasuk ibu-ibu ini kuat jiwanya semuanya ya. Entah ya tuh. Ya insyaallah. Dah. Ya, jadi udah paham ayat ini tadi? Jadi Allah mengambil perjanjian apa? Tidak boleh makan buah khuldi. Fanasia, tapi Adam lupa. Kenapa lupa? Karena digoda oleh iblis. Nah, iblis membisikkan, sebenarnya wahai Adam, enak kali kamu kalau makan itu akan kekal. Makanya namanya khuldi. Khalid itu kekal. Khalidin. Maka digoda. Ini rahasia. Sama kayak kita ya. Ada satu rahasia ya. Bilang-bilang ya. Banyak termakan. Hah? Nantilah kalau kita udah masuk surga nanti kita. Ini enggak ada ciri-cirinya, enggak Allah jelaskan. Allah hanya mengatakan pohon. Nah, dalam ayat ini nanti ada disebutkan dengan khuldi. Nah, tapi khuldi itu sebenarnya artinya apa? Kekal. Nah, jadi artinya digoda sama iblis begini. Adam, kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal di surga ini. Rupanya terpengaruh. Rayuan. Gombal. Iblis. Makanya hati-hati dengan iblis. Hati dengan iblis. Kan sudah kita jelaskan bagaimana hebatnya iblis datang dari depan. Masih ingat duluan? Di belakang, kanan. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Bahwa ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Ya itu dia, Bu. Ya, kemudian walam najid lahu azma, dan ya kami tidak melihat Adam itu betul-betul komitmen, sungguh-sungguh memegang janji. Nah, coba ya, Adam saja sebagai manusia yang mulia itu bisa tergoda dengan iblis. Adam sebagai manusia nenek moyang kita, manusia termasuk manusia yang paling utama di dunia ini karena manusia pertama itu mampu digoda oleh iblis. Apalagi kita ini, apa hebatnya kita ini? Apalagi kita. Makanya kita kenapa kadang-kadang kita kayak pohon naru, sebentar kiri, sebentar ke kanan, bentar, sekali istiqamah, sekali meramah, karena sekali istiqamah, sekali meramah, sekali benar, sekali salah. Kita itu orang. Tapi jangan berputus asa. Tetap harus istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, kata Allah. Istiqamalah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dan kamu bersama orang-orang yang bertobat, jangan melampaui batas. Nah, ya. Ya, jadi inilah kisah. Ternyata Adam saja bisa digoda. Nah, jadi makhluk utama ya. Makhluk itu apa pengertian makhluk? Siapa tahu? Apa pengertian makhluk?
Bukan. Bukan. Apa itu makhluk? Yang diciptakan Allah. Hah? Selain Allah semuanya makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Makhluk itu isim mausul. Yang diciptakan. isim majul. Yang diciptakan. Jadi Khalik yang menciptakan isim fa'il. Nah, makanya Allah itu Khalik yang menciptakan. Yang diciptakan namanya makhluk. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah, makhluk. Apa saja yang diciptakan oleh Allah? Enggak terhitung. Bukannya manusia itu hanya satu, mungkin enggak miliar, enggak sanggup kita hitung. Enggak sanggup dihitung. Pokoknya selain Allah semuanya makhluk. Tapi di antara sekian banyak makhluk Allah, ada 3 makhluk Allah yang paling utama. Yang pertama, manusia. Yang kedua, manusia. Yang kedua, jin. Yang kedua, malaikat. Ketiga, bangsa jin. Itu 3 makhluk Allah yang utama. Yang pertama tadi apa? Hah? Setan lain. Setan lain nanti kita. Setan itu kan sudah kita jelaskan tuh, sifat yang jahat. Ada dari kalangan jin, ada kalangan dari manusia. Jadi ada 3 makhluk Allah yang utama. Yang pertama manusia. Yang kedua manusia pertama. Kedua, yang ketiga jin. Ini peringkat ini berdasarkan kemuliaan. Bukan berdasarkan penciptaan ya. Berdasarkan kemuliaan. Yang paling mulia di antara ketiga itu siapa? Manusia. Yang kedua? Malaikat. Yang ketiga? Apa dalilnya? Apa dasarnya? Ibu-ibu bilang itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tadi betul-betul wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, dari ayat ini kita pahami ada yang sujud, ada yang disujuti. Yang disujuti siapa? Yang disujuti Adam. Oh ya, sama iblis tadi. Kan malaikat diperintahkan sujud kepada siapa? Adam, sujud penghormatan. Nah sekarang mana mulia, orang yang disujuti atau yang sujud? Yang disujuti. Yang disujuti siapa? Yang sujud? Malaikat. Malaikat menempati posisi kedua. Iblis kenapa? Jin kenapa posisi ketiga? Karena nggak mau sujud. Nggak mau sujud. Sombong tadi. Nah. Malaikat diciptakan dari apa? Apa dalilnya? Dari mana ibu tahu? Dari mana ibu tahu? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya dari Aisyah. Kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu, diciptakan malaikat ya min nurin, dari cahaya. Jadi kata Nabi apa? Diciptakan malaikat min nurin, dari cahaya. Wa khuliqal jan, dan diciptakan bangsa jin min marijin min narin, dari api yang menyala-nyala. Nah, jadi jin itu dari mana? Dari apa diciptakan? Kalau manusia apa dalilnya?
Enggak. Kalau kan tadi kan malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api berdasarkan hadis tadi. Manusia diciptakan dari tanah. Apa dalilnya? Apa pukul-pukul kepala? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Min sulalatin min tin. Nah, sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Ya, juga pernyataan iblis kepada Allah. Ketika Allah mengatakan ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Mengapa engkau hai iblis ya menolak perintahku untuk sujud kepada Adam? Faqal, iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, jadi yang merasa lebih baik itu sifat siapa? Iblis. Jadi kalau kita merasa saya lebih baik dari dia, itu sifat iblis tu. Sombong, hebat, sifat iblis tu. Aku lebih baik dari dia, wajahku lebih cantik, itu sifat iblis tu. Cantik itu bukan untuk kita banding-bandingkan, tapi kita syukuri. Kita banding-bandingkan. Aku lebih kaya dari dia, nanti Allah ambil, nanti jawab. Nah, jangan, itu sifat iblis. Kalau kita ternyata lebih, itu disyukuri, bukan sombong. Nah, dah jelas ya? Sudah jelas tadi? Nah, iblis itu dari bangsa jin. Apa dalilnya? Surat Al-Kahfi ayat 50. Enggak usah dibuka, ibu-ibu dengar aja. Lama buka. Wa id qulna, ini Al-Kahfi ayat 50 ya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat sujud kecuali iblis, dan iblis itu dari bangsa jin. Makanya kemudian kenapa iblis dalam menggoda manusia tadi, ketika dia sudah berjanji pada Allah ingin menggoda manusia, fabima akhwatani, kata iblis pada Allah, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Bagaimana cara dia menggoda? Enggak mungkin dia sendiri, karena iblis itu satu. Maka dia gunakan, terutama siapa yang digunakan? Bangsa dia. Siapa bangsa dia? Jin. Makanya jin yang patuh pada iblis untuk menyesatkan manusia namanya setan. Tapi tidak seluruh jin patuh sama iblis. Ada juga jin-jin yang baik. Ya, mungkin ada juga ini jin ikut ngaji ini. Betul. Saya dulu pernah meruqyah, mungkin sudah saya cerita sama ibu. Ya, pernah saya cerita. Ketika saya meruqyah, ada kemasukan jin. Jadi jin itu kadang-kadang dia masuk ke tubuh manusia. Ya. Dah. Dia masuk ke tubuh manusia, namanya kemasukan ya. Masuk manusia. Lantas kita ruqyah. Cuman umurnya beda dengan kita, dia lebih panjang. Ratusan tahun. Jadi ketika keluar, rupanya dia agamanya bukan Islam. Dia punya agama juga jin tuh. Ya, saya suruh masuk Islam dia. Ya. Mau dia? Masuk Islam dia. Oh, jin beda-beda agama juga ya? Ya. Dia juga akan bertanggung jawab pada Allah dia. Cuman jin itu dia berada di tempat yang kita tidak bisa melihat. Ya, min haitsu la tarawnahu, mereka dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dah. Sebelumnya saya suruh masuk Islam dia. Walaupun ya kita jangan percaya omongan jin itu, pembohong dia. Cuman kita bilang kita percaya jangan, tidak percaya juga jangan, paham maksudnya? Masalah dia betul-betul masuk Islam atau enggak urusan dia lah. Yang penting kita masuk Islam dia. Dah, setelah masuk Islam saya bilang sama dia, sekarang keluar kamu. Karena kalau sudah Islam keluar enggak boleh mengganggu manusia.
Nah, nanti ikut pengajian di mana-mana ikut. Betul saya bilang. Baik katanya, tiba-tiba keluar selesai. Makanya yang saya bilang tuh mungkin ada ngikut ngaji. Cuman nggak nampak. Kalau nampak mungkin terbang kita semuanya. Nah, dia nggak apa-apa karena dia nggak patuh pada iblis dia. Apa-apa. Porsinya kosong. Ya. Itu kan belum makan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya. Jadi itu dia. Jadi apa tadi? Saya bilang. Ya, jadi iblis itu dari bangsa jin. Nah, udah paham tadi? Ya, jadi itulah yang terjadi sehingga manusia itu terusir dari surga, dilemparkanlah ke dunia ini. Nah, di dunia inilah ya karena Allah masih sayang sama kita, Allah berikan juga ya kenikmatan di dunia. Tapi kenikmatan yang sesungguhnya di akhirat. Makanya kita di dunia ini kita nikmat pakai HP, nikmat makan sate, nikmat apalagi. Nah, ya. Nah, jadi Allah tumbuhkan buah-buahan, Allah tumbuhkan hewan-hewan untuk kita semuanya. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi bagaimana ayatnya? Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an." Waladhi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Allah peruntukkan apapun yang ada di bumi ini untuk kamu semuanya. Tapi harus kita rawat. Kita jaga dan jangan melampaui batas. Contoh gini, sebenarnya membunuh itu kan nggak boleh. Tapi kalau kita bunuh, kita manfaatkan nggak apa-apa. Contoh seperti kita membunuh rusa, halal. Tapi kalau kita bunuh nggak kita makan, haram. Paham ya? Nah, kalau bunuh hanya sekedar hobi itu haram hukumnya. Nah, sekarang contoh, boleh nggak kita membunuh tikus? Hati-hati, ibu jangan bilang langsung boleh. Harus ada penjelasannya. Boleh jika mengganggu, jadi hama. Tapi kalau tikus di hutan haram bunuhnya, nggak boleh. Dia juga berhak hidup karena nggak mengganggu. Nah, makanya kenapa kita harus melestarikan harimau, karena tuh. Ketika harimau itu di mana? Di hutan. Tapi kalau masuk kampung mengganggu boleh dibunuh. Dia kan juga berhak hidup kan? Nah, inilah kita fungsi khalifah di muka bumi. Kita melindungi, termasuk melindungi hewan. Tapi jika mengganggu atau kita manfaatkan itu tidak apa-apa. Karena Allah tadi apa mengatakan? Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Allah memperuntukkan apapun yang di bumi ini untuk kamu semuanya. Bagaimana sayangnya Allah? Karena Allah ciptakan akal. Sehingga kita bisa buat apa? Kita bisa buat sate. Kita buat miso. Kan kalau Allah nggak berikan akal, mana ada kita bisa buat miso? Paling hanya makan daging mentah itu aja. Nggak, kayak kucing. Nggak mau saya kayak kucing. Nah, tapi Allah kasih akal kita berpikir bagaimana membuat bagaimana membuat tapi itu Allah kasih akal. Karena Allah sayang, ingin Allah berikan kita kebahagiaan di dunia. Allah kasih juga kenikmatan di dunia ini. Coba kalau kita nggak ada akal, HP nggak bisa kita buat, nah ini juga nggak ada, apalagi ini juga nggak ada. Tapi jangan melampaui batas, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dunia. Allah juga memperingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukanlah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Makanya yang kita cari sebenarnya di dunia ini, karena Allah memberikan untuk kita, menganugerahkan untuk kita, yang kita cari bukan kesenangan, tapi ketenangan. Apa bedanya kesenangan dengan ketenangan? Nah, kalau kita mendapatkan ketenangan, pasti mendapatkan kesenangan. Tapi kalau kita hanya mencari kesenangan, belum tentu tenang. Makanya kalau kita mendapatkan ketenangan, pasti mendapatkan kesenangan. Contoh misalnya, kita mendapatkan kesenangan, dapat mobil satu. Apa mobilnya misalnya?
Panja, mana keren Panja? Yang lain lah. Pajero. Tapi hati kita nggak tenang. Enak nggak buat Pajero? Nggak. Tahu-tahu sudah masuk ke, bukan ke jurang, ke kandang ayam orang. Kalau ke jurang jangan lang. Kenapa hati nggak tenang? Tapi coba kalau hati tenang, naik sepeda pun enak. Apalagi naik Pajero. Makanya kita cari ketenangan, bukan kesenangan. Kesenangan itu akan sendirinya dapat jika ketenangan. Kemudian bedanya, kalau kesenangan itu Bu harus bayar. Ketenangan gratis. Apa contohnya? Ibu senang apa sekarang? Senang makan sate? Ada uang ada sate? Topeng. Kalau nggak ada uang, nggak ada sate. Artinya bayar kan? Tapi ketenangan nggak, gratis. Huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah langsung yang menanamkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin. Tapi kalau senang, cari kesenangan, gratis. Mencari kesenangan, apakah yang halal atau yang haram itu harus bayar. Yang halal apa tadi? Makan sate, bayar. Yang haram apa? Menyewa yang di hotel-hotel itu kan pakai uang juga, tapi haram kan kesenangan. Kenapa orang berzina? Cari senang kan? Kenapa orang mabuk? Senang. Nggak ada uang bisa berzina? Nggak ada uang bisa mabuk? Apa mabuk? Mana bisa mabuk minum air putih? Nggak bisa mabuk minum air sumur. Harus keluarkan uang. Tapi ketenangan itu gratis. Makanya keliru kalau orang mengejar mati-matian kesenangan, tapi tidak dia cari ketenangan. Kesenangan itu akan menyiksa dirinya. Nah, contoh misalnya ya, saya ingin berzina karena saya suka berzina, senang saya berzina. Habis itu zina itu ya dihantui saya dengan zina, ya dihantui kemana-mana, dikejar-kejar rasa berdosa. Sampai kita mati. Nah, itu hati-hati. Mencuri, dikejar-kejar terus rasa berdosa. Bagi orang nggak punya iman, tapi kalau nggak punya iman, tapi bagaimanapun orang nggak punya iman, ketika nyawanya sebelum sampai di tenggorokan dia pasti sadar. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sejahat-jahat orang, walaupun nggak punya iman sama sekali, ketika nyawanya sudah sampai di tenggorokan dia pasti sadar. Cuman apa boleh buat? Kesempatan sudah habis. Dari mana kita tahu? Apanya? Dari mana kita tahu dia sadar? Ya kan biasanya kan begini, ketika orang mau mati, mana teringat lagi dia dengan kesenangan. Itu fitrah itu. Coba misalnya kita saja, ketika gempa-gempa nggak teringat lagi dengan Pajero. Yang teringat berapa kali kita pernah sujud. Demikian juga orang jahat sekalipun, ketika dia mau mati nggak teringat lagi dengan rumahnya yang bertingkat 1000. Dia sakit-sakitan aja. Jangan sakit-sakitan aja dia sudah sadar, dia menyesal. Iya, waktu sakit-sakitan dia udah sadar. Makanya coba itu yang orang-orang tokoh-tokoh besar itu yang begitu sombong angkuhnya, apa dia nggak suatu saat nggak sakit? Contohnya Jokowi yang Ustaznya. Nggak usah ngomong-ngomong. Usah ngomong-ngomong. Ya, udah. Yang paling sakit dalam hidup ini tahu apa? Ketika kita mau meninggal tapi nggak siap. Nah, inilah yang kemudian Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 44. Coba ibu-ibu buka. Al-An'am 44. Al-An'am 4. Peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan mereka. Sehingga apabila mereka bergembira
Apa maksudnya? Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Manakala mereka melupakan peringatan Allah, enggak peduli dengan agama, enggak peduli dengan perintah Allah. Salat enggak mau, puasa. Fatahna alahim abwaaba kulli syai'in. Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Makin senang dia. Karena yang dikejar adalah kesenangan. Hidup untuk semata-mata cari kesenangan, bukan ketenangan. Menghalalkan segala cara untuk cari kesenangan. Yang dia cari adalah uang, karena dia pikir uang itu bisa membeli kesenangan. Apa yang terjadi kemudian? Orang seperti ini mati tiba-tiba, nggak sempat bertobat. Akhadnahum baktatan, kami hukum dia tiba-tiba, kami matikan dia tiba-tiba. Mati tiba-tiba, ya. Akhadnahum baktatan faidahum mublisun, pada saat itu mereka terdiam berputus asa. Mau kita mati begitu, sekonyong-konyong itu kan maksudnya tiba-tiba. Mati tiba-tiba nggak siap. Kenapa? Karena hidup hanya mencari kesenangan. Memang dapat, Allah kasih, cari kesenangan Allah kasih, tapi nanti matinya tiba-tiba. Mau? Kita kan maunya kan sebelum mati itu kan kita siap-siap ya. Kayak kita sebelum hujan siap-siap payung. Kira-kira sebelum mati sempatlah kita beberapa kali ke masjid kan, beberapa kali ikut pengajian kan, beberapa kali bersedekah kan. Nah itu kita bersihkan hati baru. Tapi tiba-tiba yang lebih ngeri tiba-tibanya pada saat sedang jaga-jaga. Nah, tuh, itu makanya paling sedih orang. Untuk apa harta melimpah kalau matinya nggak siap? Itu musibah paling besar itu. Untuk apa? Punya harta triliunan, istri cantik jelita, apa rumah megah, mobil hebat, tapi matinya tiba-tiba. Jangan hati-hati. Kayaknya hati-hati. Sebenarnya ya kalau kita menghayati pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, semuanya sudah Allah jelaskan. Peringatan-peringatan semuanya. Tiba-tiba. Coba kalau ibu-ibu misalnya, tiba-tiba harus berangkat ke Medan. Nggak ada persiapan uang, berani nggak? Nah, gentar kan? Pokoknya ibu-ibu ini besok harus ke Takengon semuanya. Nggak siap. Ya kalau karena ibu ada uang, berarti ada ada bekal kan gitu, ada bekal. Tapi ini masalahnya tiba-tiba nggak ada bekal. Berangkat, tiba-tiba kita dibawa ke Jakarta, uang sepeser pun nggak ada, nggak berani kita. Sampai ke Jakarta, Jakarta, apa yang mau beli uang nggak ada, mau pulang juga nggak ada uang. Mau telepon siapa? Telepon Sarman. Sorry ya. Jangan bawa-bawa ke politik. Ini ibu-ibu ini gawat kali. Kita pengajian bukan politik. Saya hanya ngomong biasa. Dah. Kita lanjutkan. Paham kira-kira ini? Kemudian ayat 116. Wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati, kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Ini bukan sujud penyembahannya. Sujud penyembahan nggak boleh, hukumnya syirik. Ini sujud penghormatan. Sujud penghormatan, bukan penyembahan. Tapi kemudian dalam ajaran Islam itu nggak boleh. Ya, karena sujud dan rukuk itu hanya milik Allah. Ya, sujud rukuk itu hanya kepada Allah. Nggak boleh. Oh enggak, ini bukan ayat sajadah ini. Bukan. Ayat sajadah biasanya ada lambang sajadah dibuat di Quran. Enggak, ini enggak, bukan.
Memang artinya sujud di sini, tapi bukan sujud kepada Allah. Kan ini bukan sujud penyembahan, sujud penghormatan. Jadi bukan ayat sajadah ini. Nah, paham ya? Ya, jadi wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud apa tadi? Penghormatan, bukan sujud penyembahan. Fasajadu, malaikat semuanya sujud. Makanya lebih mulia manusia yang disujuti dari malaikat. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Enggak mau dia. Merasa diri lebih hebat. Makanya ibu-ibu, sekarang kan salah satu usaha untuk menyesatkan manusia oleh iblis dan bala tentaranya dari kalangan setan, memutarbalikkan fakta. Apa memutarbalikkan fakta? Sebenarnya faktanya kan jin itu kan takut pada manusia karena manusia lebih mulia. Tapi hari ini ditukar dibalik fakta, kita takut pada bangsa jin. Seharusnya kalau jumpa hantu takut pada kita. Ini malah kita takut pada hantu. Ini kita sudah nggak sadar diri kita siapa. Iya, karena wujudnya Ustaz, nggak nampak, kalau nampak. Karena ini keimanan kita yang masih kurang. Itulah diputarbalikkan oleh iblis. Jadi seolah-olah mereka di atas, kita di bawah. Sekarang saya tanya, mana lebih hebat orang yang takut daripada yang ditakuti? Mana lebih hebat orang yang takut dari yang ditakuti? Lebih hebat orang yang ditakuti kan? Yang ditakuti siapa? Hantu. Kita mau takut sama hantu? Yang takut manusia. Jadi sudah diputar balik fakta. Sebenarnya yang harus takut hantu sama kita. Makanya ibu-ibu kalau takut kepada hantu itu berarti kita nggak sadar diri kita siapa. Kenapa kita takut sama hantu? Karena pengaruh film. Di film digambarkan seolah hantu cekek manusia, itu hanya film. Tadi sudah mendarah daging kita sejak kecil, kita suka nonton film horor, kuntilanak. Padahal itu orang jualan. Nggak ada sejarahnya orang ada dicekek sama bangsa jin, nggak ada. Itu hanya film, tapi kita sudah mendarah daging. Coba kalau ibu-ibu nggak percaya, coba kalau ada nampak setan, ibu jalan, lama-lama setannya lari. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, setan itu biasanya dia bersembunyi kan dalam gelap, kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang takut sekarang? Yang bersembunyi atau yang tidak bersembunyi? Yang bersembunyi siapa? Hantu kan? Dia bersembunyi di sumur yang angker, sembunyi. Sementara kita manusia nggak ada sembunyi. Sekarang yang sembunyi sebenarnya mereka takut jumpa manusia. Tapi ketika jumpa mereka malah kita yang terbalik. Coba kalau hantu kan lihat manusia kan dari tempat-tempat gelap, dari jauh. Gitu kita nampak, waduh lari kita. Itulah bodohnya kita. Kamu ada Ustaz, jadi ada pelawak gitu Ustaz kan. Roda punya jalan sendiri, orangnya nggak ada. Pada ketakutan bisa, orangnya nggak ada. Ya jangan takut. Kalau kita takut berarti sudah lebih tinggi jin. Ambil aja taruh balik. Bilang, pergi kamu jin, setan. Baca ayat kursi. Ini begitu lihat ada roda jalan, lompat jawab jendela, pecah kaca, hancur perang, senang kali, makin sombong jin itu. Sombong dia tepuk tangan. Maunya ibu-ibu cobalah sekali-sekali jalan malam Jumat di kuburan atau jalan ke rumah-rumah dan tuh. Latihan mental untuk membalikkan keadaan. Nah, ini dah. Udahlah ya. Itulah. Tadi wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat
untuk sujud kepada Adam, malaikat sujud kecuali iblis. Aba, iblis itu sombong. Maka makhluk Allah yang pertama sombong adalah iblis. Enggak boleh dipakai oleh manusia. Kalau dipakai oleh manusia berarti dia ikut iblis. Makanya sampai Allah Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga, bukan tidak masuk surga sama sekali, ini jangan salah paham. Tidak langsung masuk surga. Yang tidak masuk surga sama sekali itu orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Munafik yang maksudnya yang pura-pura Islam. Ini maksudnya tidak langsung masuk surga. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga, maksudnya tidak langsung masuk surga. Man kana fi qalbihi. Orang yang terdapat di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ibu-ibu pernah lihat biji sawi? Saya nggak pernah lihat. Makan sawi mau, biji sawi nggak pernah lihat. Ada. Makanya ibu-ibu jangan jadi orang kota, jadi orang desa, coba pasti tahu. Ada. Orang tanam sawi itu pakai kecil dia. Nah. Dah. Kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanatan." Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang laki-laki dia suka pakai baju baru? Suka pakai sandal baru. Pokoknya yang baru. Maksudnya apakah itu sombong? Apa jawaban Allah? Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maksudnya enggak sombong itu, malah Allah suka. Makanya sebenarnya umat Islam ini harus the best, harus baru-baru mantap-mantap. Ternyata Allah suka, saya senang dengan hambanya yang bagus, bersih. Ini katanya bertakwa, baju udah kurap. Itu aja, enggak ada model-model. Innallaha jamil yuhibbul jamal, kata Nabi. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kayaknya kalau rumah kita ya enggak indah, tanam bunga, di pot bunga ada sandal jepit sebelah, rumput ada 3 buah, enggak pernah disiram udah. Ini berarti Allah enggak suka sama kita. Allah suka kita apa? Indahan, kita tata. Nah, baru kemudian Nabi mengatakan, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Nah, gimana meremehkan orang lain? Alah, siapa lu soal saya? Maaf ya, kita enggak selevel. Maaf ya. Sorry ya. Kita enggak selevel lah ya. Nah, ini sombong. Ini enggak langsung masuk surga orang seperti ini. Kalau kita misalnya diberikan kelebihan oleh Allah, bukan untuk kita menyombongkan diri, tapi kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah Allah kasih wajah yang cantik jelita, cantik kayak itik. Alhamdulillah Allah kasih kekayaan untuk kita syukuri, bukan untuk sombong. Syukur. Alhamdulillah. Makanya supaya kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Rasulullah memberikan kita kiat, cara supaya bersyukur. Bagaimana caranya? Kata Nabi, unduru ila man huwa fawqakum. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kamu. Jangan melihat orang yang di atas kamu. Begitu supaya kita bersyukur. Apa maksudnya lihat orang yang di bawah? Kalau kita miskin, alhamdulillah masih bisa makan. Ada lagi yang lebih miskin di bawah kita. Jangan melihat ke atas. Gak syukur kita. Alhamdulillah kita makan telur ayam. Orang makan
Jangan lihat ke atas, lihat nggak bersyukur kita. Ya. Lihat ke atas, alah jelek kali punya Mio, orang udah pakai Brio. Naik Brio jelek kali Brio, orang punya Innova. Lihat ke atas, itu nggak akan pernah bersyukur kita. Tapi lihat di bawah. Alhamdulillah kita masih bisa makan, masih bisa tersenyum. Orang sekarang sekarat di rumah sakit, syukurilah. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul. Coba kita lihat di bawah kita. Alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah macam-macam banyak bersyukur dengan melihat ke bawah, melihat orang di bawah kita. Jangan melihat orang di atas kita. Enggak habis-habis. Salah satu yang membuat kita ya stres karena kita sering melihat ke atas. Kayaknya juling kita. Kayaknya Kalau kita lihat orang ke di atas ya enggak bersyukur kita. Lihat di bawah. Nah itu ibu-ibu. Ya. Sebenarnya hidup ini sudah Allah kasih kiat-kiat supaya bahagia. Kalau kita mengamalkannya, Masya Allah, indah sekali. Ya. Banyak Allah bimbing kita bagaimana bahagia. Misalnya kan, wa iyyakum wadanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jangan kalian suka berburuk sangka, karena berburuk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Jadi kalau kita ingin bahagia, dapat ketenangan tadi, jangan berburuk sangka kepada orang. Kalau berburuk sangka, cepat tua kita, ke jantung kita, stres kita, sikit-sikit berburuk sangka. Orang enggak senyum saja udah kita bilang orang benci sama kita. Orang enggak senyum kan macam-macam alasannya. Ini kita sikit-sikit berburuk sangka. Kita minta pinjam uang enggak dikasih, udah berburuk sangka. Bukan enggak kasih. Kenapa enggak dikasih? Karena kita enggak pernah mau bayar, gimana mau kasih? Misal, jadi kita berbaik sangka aja. Atau barangkali dia enggak punya uang. Kita berbaik sangka aja. Akhirnya kalau kita berbaik sangka, tapi jangan berlebihan juga. Berlebihan juga enggak boleh. Kalau kita berbaik sangka ya, musuh jadi teman. Apalagi teman. Tapi kalau kita suka berburuk sangka, teman jadi musuh, apalagi musuh. Sangka aja, ya kan? Misalnya contoh jumpa teman ngomongnya ketuk-ketuk, baik sangka saja. Mungkin dia sedang praktek latihan sinetron. Gitu. Ya, baik sangka aja. Jadi kita nggak stres. Ya, kenapa suami sikit-sikit marah berbaik sangka lah? Mungkin sekarang sedang banyak kerjaan di kantor. Baik sangka aja. Kenapa suami kawin lagi berbaik sangka saja lah? Mungkin karena saya ibu jalan karena sendiri dia punya suami di sini Ustaz. Oh iya sih kan ibu ini suka kali melebar sana, melebar sini. Suka kali. Jangan, tenang. Suami ketawa aja. Nanti di surga Allah kasih suami lagi berapa? Tenang aja. Pokoknya apapun yang kita alami itulah yang terbaik bagi diri kita. Dalam ayat dan hadis disebutkan kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita akan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Termasuk dengan suami kita. Tapi di sana nggak ada lagi cemburu-cemburu. Nah, kalau seandainya nanti suami kita ya dengan bidadari, nggak ada cemburu-cemburunya lagi kita. Dia bilang ibu-ibu, kalau ibu-ibu suaminya kawin lagi, ibu bersabar, dia berprasangka baik. Jadi dia tanya jawab nih, Ustazah itulah mau saya jawab lah kan, karena suami Ustazah pingsan. Baguslah gitu. Baguslah. Jadi perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi di akhirat itu beda ya. Kita nggak sama, perasaan kita nggak sama dengan di dunia ini. Ya nggak sama dengan di dunia ini. Kalau dunia ini kayak memang kita kan ada cemburu, ada marah. Di akhirat nggak. Bahkan di akhirat kita nggak ada tua, semuanya umurnya sama. Kita akan bertemu dengan suami-suami kita. Ya. Dan di akhirat itu luar biasa. Nggak ada marah-marah. Oh, kalaupun kita ingin hanya dengan suami kita, insya Allah barangkali juga Allah kabulkan. Pokoknya tenang aja. Ya. Ingin selamanya dengan suami juga, insya Allah. Yang penting tidak ada hal apapun yang menggores hati kita. Itu ingat.
semuanya akan serba nafsu ada kalau nggak salah satu nikmatnya juga nafsu, maksudnya ditutup perasaan-perasaan penyakit hati. Kalau nafsu tetap ya nafsu tetap, manusia itu penyakit hati nggak ada lagi, karena udah masuk surga itu sudah dibersihkan semuanya. Nah, tapi nafsu masih ada. Nafsu makan kita buah-buahan, nafsu kita ya dengan bidadari ya, yang bujang-bujang belum menikah dinikahkan dengan bidadari. Kalau nggak ada nafsu bagaimana menikah? Pokoknya di akhirat nanti di surga itu tidak ada satu hal pun yang mengganggu, yang menggores hati kita, nggak ada. Cuman masalahnya apakah kita masuk surga atau tidak? Masuk. Insya Allah. Insya Allah. Nah, tokoh-tokoh politik mendengar. Dah, kita lanjutkan ya. Nah. Jadi, faqulna ya Adam, dan ingat, dan kami berfirman kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwul laka, sesungguhnya iblis itu aduwwul laka wa li zaujika, musuhmu dan musuh istrimu. Siapa istri Adam? Hawa. Nah, orang Kristen mengatakan Eva. Makanya kita jangan kasih nama Eva. Eva itu maksud Siti Hawa. Eva itu Hawa sebutan orang Nasrani. Gabriel itu Jibril. Michael itu Mikail. Orang Islam mengatakan Mikail, orang Kristen Michael. Orang Islam mengatakan Jibril, orang Kristen Gabriel. Nah, demikian juga orang Islam menyebut Hawa, orangnya Eva. Jadi kita sebelum kasih nama tanya dulu sama Ustaz, jangan salah kaprah. Kadang-kadang ada seolah kalau udah bahasa Arab sudah bagus, sebenarnya nggak ada yang nggak bagus. Hah? Mahdalena itu saya rasa itu bukan bahasa Arab, kan? Tar. Mahda. Itu kalau Mahfud. Ya. Mungkin Mahdan itu kan isim maka Mahdan itu kan, Hudan itu kan petunjuk, tempat petunjuk. Lana itu mungkin bagi kami, mungkin digabungkan dua kata jadi Mahdalena, ya kan? Seperti gini, Nel Amaluna. Nel itu artinya kan menggapai. Amaluna cita-citaku. Cuma kan lucu nama orang mencapai cita-citaku. Mencapai cita-citaku, hadir Bu. Itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia. Tapi seolah-olah kalau udah bahasa Arab, padahal artinya tadi apa? Mencapai cita-citaku, hadir Bu. Dipanggil absen ya. Mencapai cita-citaku, hadir Bu. Itu bukan nama. Nel Amaluna. Ya. Tapi entahlah ya. Mahdan, ya. Mahdan. Isim makan. Mihdan isim alat. Lena. Dah lah. Ya. Fala yukhrijannakuma, janganlah kalian berdua keluar minal jannah, dari surga. Jadi Allah sebenarnya telah memberi peringatan kepada Adam dan Hawa agar jangan tergoda dengan iblis, laknatullah. Nah, ya, sekali lagi udah hampir habis. Fatashqa. Nah, jika kalian ya jika kalian tergoda dengan iblis sehingga keluar dari surga, maka menjadi fatashqa, maka akan celakalah. Nah, diusir ke dunia. Sampai jawab berapa tadi?
17 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu biqauli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.